Jadi yang memilih lokasi Masjid Nabawi bukan Nabi. Yang memilih lokasi Masjid Nabawi siapa? Ontanya Nabi atas perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sampaikan, ontanya menderang, kemudian dia berdiri, berjalan, dia balik lagi ke tempat tersebut. Maka Nabi tahu itulah tempat yang telah dipilih oleh Allah untuk membangun masjid. Ternyata Nabi bertanya-tanya, ternyata tempat tersebut adalah mirbat li tamar li Suhail wa Sahal. Ternyata tempat untuk mengeringkan korma milik dua anak yatim yang namanya Suhail dan Sahal dari Bani Najjar. Ya, dan kedua anak tersebut diayomi oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW memanggil dua anak yatim tersebut. Maka Nabi ingin membeli tanah tersebut. Apa kata kedua anak yatim tersebut? Bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Kami tidak ingin menjualnya ya Rasulullah. Kami ingin menghadiahkan kepadamu. Maka Rasulullah SAW tidak mau. Rasulullah ingin beli. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW beli tanah tersebut dari kedua anak yatim tadi. Kemudian Nabi bangun masjid. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW, ya, dan sifat di antara sifat Nabi adalah la yaruddu hadiyah. Rasulullah SAW tidak menolak hadiah. Tetapi tatkala untuk urusan masjid, Nabi ingin berinfak dengan hartanya sendiri. Ya. Harusnya Rasulullah SAW bisa, mumpung kamu hadiah, wakaf, insya Allah masuk surga. Enggak. Tapi Nabi SAW enggak, saya ingin beli. Ya. Dalam riwayat kata Nabi SAW, saminuni. Ayo, tawarkan kepadaku tanah tersebut. Nabi ingin bangun masjid dengan apa? Dengan uangnya, ya. Karena kita tahu bangun masjid pahalanya sangat besar. Jadi antara hadis mutawatir adalah membangun masjid, kata seorang penyair, seorang ulama, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Di antara hadis mutawatir adalah hadis barang siapa berdosa namaku siapkan kaplingnya di neraka, dan di antaranya hadis barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maka Nabi tidak ingin menerima hadiah, tapi Nabi ingin beli sendiri tanah tersebut. Taib. Sebelumnya, bagaimana Rasulullah SAW salat sebelum ada masjid? Ya. Sebutkan Rasulullah SAW sebelum dibangunkan masjid Nabi, karena bangun masjid perlu proses, perlu berhari-hari. Maka dimanapun Nabi mendapati waktu salat, Nabi salat. Terkadang Rasulullah SAW salat di marabidil ghanam. Terkadang Rasulullah SAW salat di kandang kambing, ya. Ya. Karena tidak mengapa salat di kandang kambing, ya. Karena kotoran kambing tidaklah najis, ya. Tentunya memilih tempat yang bersih, tapi bagaimanapun bersih tempat di kandang kambing pasti tercampur dengan sebagian kotoran kambing, dan kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis, ya. Kemudian Nabi mendapati lokasi Masjid Nabawi tersebut, ternyata ada khirab, yaitu ada bangunan-bangunan yang sudah runtuh, yang sudah rusak. Kemudian ada nakhlun, ada pohon-pohon korma. Kemudian ada kubur lil musyrikin. Sebagian area ada kuburan bagi orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan orang musyrikin dicabut, fayunbash, dikeluarkan, dipindahkan. Karena ini mau dibikin apa? Masjid. Kemudian Rasulullah memerintahkan bil khirab fasuwiyat. Ya. Maka fasuwiyat, jadi yang rusak-rusak runtuh diratakan agar tanah tersebut menjadi datar. Wa amara bin nakhli faquti'. Kemudian ada pohon-pohon korma yang masih ada di situ, Rasulullah SAW suruh tebang karena ingin dibangun masjid. Dan pertama kali Masjid Nabawi dibangun, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, masih ke arah utara. Nanti setelah itu sekitar 18 bulan atau 17 bulan atau 16 bulan baru kemudian kiblatnya berubah ke arah selatan, ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Sebelumnya masih ke arah Baitul Maqdis, yaitu ke arah utara. Kemudian Rasulullah SAW pun mulai membangun Masjid Nabawi, dan Rasulullah SAW ikut serta dalam proses bangunan masjid tersebut. Bahkan beliau juga ikut mengangkat bata, kemudian mengangkat batu dalam rangka untuk membangun masjid. Kemudian beliau bersyair dengan berkata, "Hadzal himalu la himala Khaybar, hadza abarru rabbina wa athhar." Kata beliau, inilah pikulan lebih baik daripada pikulan orang-orang yang bawa korma dari Khaybar. Artinya itu pikulan dunia, ini pikulan apa? Akhirat. Meskipun saya hanya angkat batu, hanya angkat bata, tapi ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang mikul-mikul apa? Korma dari Khaybar. Makanya beliau berkata, "Hadzal himalu la himala Khaybar." Ini adalah pikulan yang sungguhnya, bukan pikulan dari Khaybar yang membawa korma. Kemudian juga beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innal ajra ajrul akhirah." Ya Allah, sungguhnya ganjaran yang sungguhnya adalah ganjaran akhirat. Farhimil ansara wal muhajirah. Rahmatilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar dan kaum Muhajirin saling bahu-membahu untuk membangun Masjid Nabawi.
Kemudian para sahabat tatkala melihat Rasulullah SAW ikut kerja, mereka tentu semangat lagi bekerja. Mereka berkata, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladzaka minnal amalul mudhallalu. Kalau kita duduk sementara Nabi bekerja, sungguh itu adalah perbuatan yang menyesatkan atau tersesatkan. Jadi mereka akhirnya ikut bersama-sama Nabi, semangat kerja. Kemudian mereka bersyair, ya bernasyid, ya dengan berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah, fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tolonglah, menangkanlah kaum Ansar dan kaum Muhajirah. Maka Nabi SAW menjawab syair mereka. Nabi berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Jadi tidak mengapa seorang bersenandung, bernasyid dalam rangka untuk semangat bekerja, ya, bersyair agar yang penting tidak berlebihan, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan ini kata Nabi, Allahumma la khaira illa khairul akhir. Dalam riwayat yang lain berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya Allah, tidak ada aisha, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya illa aishul akhir, kecuali kehidupan akhirat. Ya, Nabi mengucapkan tersebut tatkala para sahabat dalam kondisi susah, dalam kondisi bekerja. Nabi mengucapkan tatkala para sahabat sedang menggali khandaq. Nabi ingatkan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sabar. Kalian menggali khandaq dalam kondisi lapar, dalam kondisi musim dingin. Ini bukan kehidupan sungguhnya. Kehidupan sungguhnya di sana, di akhirat. Agar para sahabat terus semangat, jangan terpedaya dengan dunia yang hanya sementara. Ya, dunia ini cuma sementara. Kalau kita ya pun mendapat kenikmatan, kita pun akan tua. Kalau kita sudah tua, kita tidak bisa merasakan banyak kenikmatan. Pandangan mulai rabun, pendengaran mulai berkurang, kekuatan mulai melemah, berjalan mulai tertatih-tatih. Meskipun kita kaya raya, apa nikmat yang kita rasakan dari dunia kecuali hanya sedikit. Ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, ya. Ya, harus cek medical check up setiap waktu. Ya, meskipun kita kaya raya, toh kehidupan bukan kehidupan yang sesungguhnya, ya. Betapa banyak orang kaya akhirnya meninggal dunia. Oleh karenanya jangan lupa, la aisha illa aishul akhirah. Jangan terpedaya dengan kehidupan ini. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini hanyalah innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan cuma sebentar, tiba-tiba selesai. Senda gurau, tiba-tiba kita masuk dalam keseriusan tatkala nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW tatkala bekerja, Rasulullah SAW juga memperhatikan, ya. Artinya beliau bekerja dan juga beliau mandorin orang-orang bekerja. Beliau lihat mana yang bagus pekerjaannya, beliau bimbing, beliau arahkan. Di antaranya ada seorang lelaki bernama Talq bin Ali Al-Yamami Al-Hanafi, ya. Beliau berkata, "Ji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yabnun al-masjid." Aku datang kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang sedang bangun Masjid Nabawi. Fa akannahu lam yu'jibhu amaluhum. Seakan-akan Nabi kurang melihat amalan sahabat, kurang, masih ada yang lebih bagus. Fa akhadhtu al-mishaha fa khalattu biha at-tin fa ka'annahu ajabahu akhdhi al-mishata wa amali fa qala da'ul hanafiyya wat-tina fa innahu adbatukum lit-tin. Waktu Nabi melihat sahabat kayaknya pekerjaannya masih kurang mantap, orang ini yang bernama Al-Hanafi tadi, ya, Talq bin Ali Al-Hanafi Al-Yamami, maka dia pun mengambil semacam cangkul atau semacam apa namanya? Skop, ya, untuk mencampur tanah dengan tin yang sudah dibasahin, ya, seperti mengaduk semen misalnya, ya. Kemudian dia olah, kemudian dia bawa. Nabi tertarik dengan cara dia membangun masjid. Maka Nabi berkata, panggil si Hanafi, ya, panggil si Hanafi dan bawakan tin, biar dia yang olah, biar dia yang olah tin. Tin itu campuran tanah dengan air, yang untuk menempelin, ya, atau membuat bata. Kata Nabi, fa innahu afdatukum lit-tin. Dia lebih pintar di antara kalian dalam mengolah apa? Al-tin. Jadi Nabi motivasi yang pintar, Nabi tunjukkan agar yang lain bisa mempelajari dari orang tersebut. Sebagian sahabat juga semangat seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Para sahabat tatkala membangun Masjid Nabawi, mereka membawa labinah-labinah, masing-masing bawa satu bata, mungkin batanya besar-besar, bawa satu bata. Sementara Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma membawa labinatain. Setiap dia bawa dua bata. Entah bata seukuran berapa, tapi dia bawa dua bata, berat. Ya, maka Rasulullah SAW, ya, melihat Ammar bin Yasir, yang lain bawa satu-satu, dia bawa berapa? Dua. Maka Nabi SAW pun yanfudhu turaba an ra'sihi. Maka Nabi mengepas-ngepaskin pasir yang ada tanah di kepala Ammar bin Yasir. Ya, begitu sayangnya Nabi kepada beliau.
Kemudian Nabi berkata, "Ya Ammar, ala tahmilu ma yahmilu ashabuka?" Wahai Ammar, kenapa engkau tidak bawa angkat bata sebagaimana teman-temanmu angkat bata, yaitu satu-satu aja? Kata beliau, "Inni uridul ajr min Allah." Aku ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, "Ibna Sumayyah, wahai putranya Sumayyah." Ya, radhiyallahu anha, ya, yang ditikam oleh Abu Jahal, wanita pertama yang mati syahid di Mekah. "Linnasi ajrun walaka ajran. Wa akhiru zadika syarbatun min laban." Kata Nabi, orang-orang mendapat satu pahala, kau mendapatkan dua pahala. Dan yang terakhir, bekalmu sebelum kau meninggal dunia adalah susu yang kau minum. Dan ini terjadi waktu terjadi fitnah antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali. Ammar bin Yasir di kubu Ali radhiyallahu anhu, dan sebelum dia meninggal dunia dia sempat minum susu, kemudian dia masuk dalam pertempuran, akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang tatkala beramal soleh, boleh dia berusaha payah agar pahalanya lebih banyak, ya. Yang satu bawa satu bata, Ammar bin Yasir sengaja bawa berapa? 2, ya. Ya, jadi kalau kita sedang dalam kegiatan ibadah, ya, terkadang kita semangatkan diri kita, terutama yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Terkadang kita lebih capek, tidak apa-apa, kita sabar karena kita ingin pahala lebih banyak, ya. Ya, surga sesuai dengan keseriusan seseorang, tingkatan surga sesuai dengan jerih payah seseorang. Kata Nabi SAW, "Ajruki ala qadri nasabik." Pahalamu sesuai dengan ukuran keletihanmu. Maka seorang dalam dunia ini harus berhati-hati dalam urusan ibadah, dalam urusan dakwah, harus perjuangan, harus yang dikorbankan, waktu, tenaga, biaya, energi, pikiran, dan yang lainnya. Berapa lama Masjid Nabawi dibangun? Masjid Nabawi dibangun sekitar 12 hari. Cepat, ya. 12 hari. Karena masjidnya cuma sederhana, ya. Terpalnya adalah pasir, firashuhu rimal, ya. Terpalnya adalah apa? Karpetnya adalah pasir. Wa imidatuhu judhu'un nakhl. Adapun tiangnya hanyalah batang korma. Wa saqfuhu jaridun nakhl. Adapun atapnya adalah pelepah korma. Wa tuluhu mimma yalil qibla ila mu'akharati mi'atu dhira'. Waktu itu lumayan besar, ya. Masjid Nabawi panjangnya dari belakang sampai arah kiblat 100 zira. 1 zira itu ini, 1 hasta. Jadi kira-kira 50 meter. Kira-kira 50 meter. Wal janibani mithlu dzalika wa dunah. Kemudian lebarnya kira-kira seperti itu juga. Sekitar 50 meter, sekitar 40 meter, ya. Itulah luas Masjid Nabawi awal kali dibangun, ya. Nanti setelah Khaybar banyak orang masuk Islam, maka Nabi melebarkan Masjid Nabawi. Makanya sekarang Masjid Nabawi yang kita lihat di Masjid Nabawi ada bangunan di depan yang warna coklat. Orang mengatakan Al-Masjidul Qadim, masjid yang lama. Kata mereka itulah dulu ukuran Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum ke belakang, jadi warnanya coklat khusus, masih Tirazul Qadim, masih model lama di bagian depan dekat Raudhah. Ya, kita lihat modelnya berbeda daripada yang lainnya. Itulah kira-kira ukuran Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah SAW bangun masjid, maka Rasulullah SAW bangun hujurat. Hujurat adalah rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama Nabi bangun 2 rumah karena waktu Nabi pertama kali berhijrah, istri beliau masih 2, yaitu Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau hanya membangun 2 hujrah, ya, 2 hujrah. Adapun bentuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sangat sederhana, yaitu tiangnya dari batang korma, kemudian atapnya dari pelepah korma, ya. Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad meriwayatkan dari Daud bin Qais, beliau berkata, "Ra'aitul hujurati min jaridin nakhl." Aku melihat rumah istri-istri Nabi SAW terbuat dari jaridin nakhl, yaitu dari pelepah korma. Mughashshayan min kharijin bimusuhi sya'r. Kemudian jaridin nakhl kemudian ditutupi dengan semacam kantong yang berisi serabut-serabut. Untuk apa? Atapnya. Wa adhunnu aradal bait min babil hujrah ila babil bait nahwan min 6 aw 7 adhru. Adapun jarak antara pintu hujrah dengan pintu rumah sekitar 3 meter. 6 zira sekitar 3 meter, 6 hasta. Jadi rumah Nabi itu begini, ya. Rumah kemudian depannya semacam ada pelataran, ya. Pelataran ini terbuka, itu namanya hujurat. Yang ada pun namanya ghurfah atau bait.
antara pintu rumah Nabi dengan pintu hujurat ya sekitar 3 meter. Faham tidak? Nah, saya ulangi, ini rumah, depannya semacam pelataran namanya hujurat yang tidak diatapin. Antara pintu Nabi dengan pintu hujurat ada berapa? Jarak 3 meter. Kemudian beliau berkata, wa ahrizal baita dakhil asyra azra. Adapun ukuran rumah Nabi 10 hasta, yaitu sekitar 5 meter. Wa adhunnu sumkahu baina tsaman wa saba. Lebarnya kira-kira 3,5 sampai 4 meter. Kalau kita bilang satu zira sekitar setengah meter, maka lebarnya kira-kira 4 meteran. Jadi rumah Nabi itu 5 meter kali berapa? 4. Besaran mana? Rumah ente apa rumah Nabi? Hah? Besaran mana? Besaran mana? Rumah antum lah. Rumah Nabi cuma 5 kali 4, kemudian ada semacam hujurat, ya, 3 meter dari pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari dalam Adil Mufrad dengan sanad yang sahih dari salah seorang bernama Muhammad bin Hilal, ya, beliau mensifati tentang rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu bahwasanya pintunya cuma satu pintu, bukan dua daun pintu, tapi satu daun pintu. Ya. Kemudian bagaimana arah pintunya, ke arah mana dia sifati. Ya. Kemudian ada pun tinggi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pendek. Ya. Kata Hasan Al Basri, kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi khilafati Utsman bin Affan, fa'atanawalu saqfuha biyadi. Aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman khilafah Utsman bin Affan. Hasan Basri tabi'in. Di zaman kekhilafan Utsman bin Affan aku sempat masuk ke rumah Nabi. Ternyata aku bisa menyentuh apa? Atapnya. Berarti kira-kira berapa meter? Kalau tinggi seorang 180, ya. Ya 2 meter sedikit, lebih sedikit. Jadi itulah kira-kira rumah Nabi. Bisa antum bayangkan, panjang 5, lebar kira-kira berapa? 4, tinggi kira-kira 2,3 meter atau 2,2 meter, 2,3 meter. Kira-kira itulah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Masjid Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah perang Khaybar, ya, diperluas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kaum muslimin semakin banyak. Kaum muslimin semakin banyak, masjid sudah tidak cukup, maka Nabi mandang masjid harus diperlebar. Maka ada tanah yang harus dibeli. Ya, akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan harga 20.000 dirham atau 25.000 dirham. Itu jumlah yang besar tatkala itu. Oleh karenanya tatkala Utsman bin Affan, tatkala beliau akan meninggal dunia di zaman pemerintahan beliau, ya, sekitar tahun 35 Hijriah, tatkala beliau dikepung oleh orang-orang pemberontak, ya, kemudian ingin bunuh beliau, maka beliau ingatkan kepada mereka. Kata beliau, ya, unshidu billahi man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Aku ingatkan kepada kalian, orang-orang yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Man yuwassi' lana bi hadzal bait fil masjid bi baitin lahu fil jannah." Siapakah yang mau melebarkan masjid kami ini, maka Allah akan menggantikan baginya istana di surga. Fabta'tuhu min mali fawasa'tuhu bihil masjid. Maka aku pun beli tanah tersebut untuk meluaskan Masjid Nabawi. Dia ingatkan, kenapa kalian berontak sama saya? Bukankah Nabi pernah berkata tentang saya demikian? Bahwasanya siapa yang melebarkan Masjid Nabawi, aku jamin istana baginya di surga, dan aku yang melebarkan, kata Utsman bin Affan. Dan mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Dalam riwayat yang lain, Utsman bin Affan berkata, "Unshidukum billahi alladzi la ilaha illahu." Aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah kalian tahu, tidakkah kalian tahu Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Man ibta'a mirbada bani fulan, ghafarallahu lahu." Barang siapa yang membeli tanah untuk melebarkan masjid, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Fabta'tuhu bi 20.000 aw 25.000. Lalu aku beli tanah tersebut dengan 20.000 dirham atau 25.000 dirham. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu. Aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, "Ya Rasulullah, qad ibta'tuhu." Ya Rasul, aku telah beli tanah tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alhu fi masjidina wa ajruhu laka." Jadikanlah tanah tersebut untuk masjid kami dan pahalanya adalah untukmu wahai Utsman. Ya. Tapi akhirnya Utsman tetap di demo, kemudian datangi, kemudian dibunuh oleh orang-orang, dan dia meninggal dunia dalam kondisi membaca Al-Quran sementara darah menetes atau mengalir di Al-Quran yang beliau sedang baca, radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama kali mengadakan pelebaran masjid adalah siapa?
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beli tanahnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian masjid setelah Nabi SAW meninggal dunia, ya, masjid di zaman Khalifah radhiyallahu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tetapi Abu Bakar hanya memerintah sekitar 2 tahun dan beliau tidak sempat melebarkan masjid. Kenapa? Karena stabilitas keamanan yang lagi hancur-hancurnya tatkala itu. Begitu Nabi SAW meninggal dunia, maka sebagian orang murtad dan sebagian orang-orang mengikuti Nabi baru, Musailimah al-Kadzdzab sampai puluhan ribu. Kemudian timbul lagi Nabi baru sebelah sana, Nabi baru sebelah sana ya. Orang-orang tidak mau bayar zakat. Terjadi gejolak stabilitas keamanan sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk memperbaiki stabilitas keamanan sehingga beliau tidak sempat ngurusin masjid untuk diperluas. Bahkan beliau juga tidak melaksanakan salat tarawih berjamaah karena kesibukan mengurusi gejolak stabilitas keamanan tatkala itu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar melebarkan Masjid Nabawi, ya. Dengan ditambah bata dan juga pelepah korma. Dan Umar memperbaiki tiang-tiang juga dari kayu. Selain dari dari batang korma juga dengan apa? Kayu. Tetapi masih sangat sederhana. Dan disebutkan Umar dan juga nanti diperluas oleh Utsman, maka daerah pelebaran yaitu daerah depan, kanan dan belakang. Sebelah kiri tidak, cuma depan, kanan atau belakang. Dan Umar melarang untuk menghiasi masjid. Ma'ruf Umar melarang untuk menghiasi masjid. Beliau mengatakan bahwasanya kalau menghiasi masjid, orang-orang akan tersibukkan melihat hiasan-hiasan tersebut, ya. Dari kekhusyuan dalam salat. Lihat ini indah, itu indah, tulisan ini indah, anu indah, syair-syair indah dan macam-macam indah sehingga khawatir lupa untuk khusyuk dalam masjid, ya. Kemudian Umar berkata, "Akinnan nasa minal matar." Bikin bangunan yang rapi agar orang bisa terhindar dari hujan. Wa iyyaka an tuhammir aw tusaffir. Hati-hati, jangan kau bikin warna merah, jangan kau bikin warna kuning. Ya, fataftinan nas, kau akan bikin orang terfitnah dengan keindahan-keindahan tersebut. Tatkala Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka Utsman melakukan pelebaran yang banyak. Maka dia merubah, dia menghiasi sebagian isi masjid tersebut. Di antaranya dindingnya dibuat dari batu-batu yang terpahatkan. Ya. Kemudian juga tiang-tiangnya dibuat juga dari batu-batu yang dipahat. Ya. Kemudian atapnya terbuat dari kayu khusus yang datang dari India, ya, saj, ya. Jadi Masjid Nabawi lebih indah di zaman apa? Utsman bin Affan, ya, dengan sedikit sedikit hiasan, ya. Karena Utsman, kata Ibnu Katsir, mungkin mentakwil atau menafsirkan hadis, man bana lillahi masjidan kamafhisi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid meskipun seukuran tempat untuk bertelurnya qatat, ya, atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Artinya kalau kita ingin dapat istana mewah di surga, kita ingin juga rumah Allah yang bagus. Mungkin seperti itu sehingga dia bangun masjid yang agak bagus.